Jadi suara pendukungnya itu yang menyuarakan 3 periode gitu loh. Itu kan bising. Karena itu Presiden Joko Widodo diharapkan melanjutkan kepemimpinannya untuk 1 periode lagi. Kita mengetahui bahwa konstitusi kita berpijak pada sistem tata negara. Dan tentu sistem tata negara itu tidak kaku, tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Satu konten yaitu bahwa Jokowi adalah presiden hidup semati kami untuk orang Papua. Kalau kemudian memberikan tiket sekali lagi buat Pak Jokowi, tentu menguntungkan. Terima kasih karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Para kaum sakit hati dan para haus kekuasaan memiliki banyak cara untuk menjatuhkan nama baik Presiden Jokowi. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah membangun narasi tentang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Narasi yang mereka bangun tersebut tujuannya adalah menjatuhkan nama baik Presiden Jokowi di mata masyarakat. Namun mereka salah besar karena mayoritas masyarakat Indonesia menyambut baik wacana 3 periode tersebut. Dan kini mereka seakan-akan menjadi ketakutan sehingga mereka pun membuang narasi tersebut pada masyarakat dan menganggap rakyatlah yang membangun narasi 3 periode tersebut. Salah satunya Mardhani Alisera yang adalah kader partai PKS, yang mana dalam sebuah acara Mardhani menyalahkan para pendukung Jokowi soal wacana 3 periode. Pak Jokowi itu udah periode kedua ya, tapi jaringan para pendukungnya tidak dibubarkan. Ya. Yang kedua, di periode kenapa mesti kedua, dibubarkan Bung Mardhani? Kan masih berkuasa, masih perlu dukungan. Jadi suara pendukungnya itu yang menyuarakan 3 periode gitu loh. Itu kan bising. Itu kan bising. Tak hanya menyalahkan rakyat, para kaum sakit hati pun kembali membangun narasi tersebut dengan mengatakan rakyat Indonesia tak menyetujui jika Jokowi menjabat selama 3 periode. Contohnya Amin Rais dalam acara pengukuhan Badan Hukum Partai Umat. Amin Rais mengungkapkan bahwa wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode mendapat respon yang negatif dari rakyat Indonesia. Tapi ada oknum-oknum yang memang saya kira mendapatkan tugas untuk testing the water. Kayak apa? Kalau masyarakat sipil disuguhi dengan sebuah isu namanya amandemen supaya Presiden Jokowi bisa diberi waktu 5 tahun lagi, jadi 15 tahun. Nah, ketika reaksi masyarakat memang negatif, kemudian itu menghilang. Berbeda dengan pernyataan Amin Rais, berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menginginkan Presiden Jokowi untuk kembali bertarung di Pilpres 2024. Salah satunya survei yang diadakan oleh Siwago Channel dengan populasi 5.600 suara menunjukkan Jokowi 3 periode berada di peringkat pertama dengan persentase 65%, sedangkan di posisi kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo dengan persentase 25%. Tak hanya dari berbagai survei, keinginan agar Presiden Jokowi dapat menjabat 1 periode lagi ditunjukkan langsung oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan cara mendeklarasikan referendum Jokowi 3 periode. Salam referendum Jokowi 3 periode. Jokowi 3 periode. Salam referendum. Perlu dan patut diperhatikan serius gejala meluasnya opini dan hasrat yang sangat kuat di antara anak bangsa, khususnya mengenai kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai telah sanggup menjawab kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia, terutama masyarakat tengah bawah. Karena itu Presiden Joko Widodo diharapkan melanjutkan kepemimpinannya untuk 1 periode lagi agar persoalan rakyat dapat merata dituntaskan. Namun, harapan dan tuntutan rakyat agar Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya untuk 1 periode lagi tidak mungkin diwujud nyatakan karena dibatasi oleh ketentuan konstitusi Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ini merupakan salah satu pasal sangat penting sebagai buah karya agung dari gerakan reformasi pada konteks pengalaman politik kekuasaan pada masa itu. Namun, konteks sosial politik di tanah air kini telah mengalami perubahan serius.
Perubahan itu cenderung memungkinkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 dapat mengakomodasi dan memoderasi kepentingan rakyat terkini manakala rumusan pasal 7 Undang-Undang Dasar itu diubah. Perubahan yang memungkinkan akomodasi kepentingan masyarakat manakala pasal 7 diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden megang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama tanpa ditambah dengan kata-kata hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan perubahan ini tidak mungkin dapat diterima manakala tidak didukung kekuatan opini rakyat yang berkedaulatan. Dukungan kekuatan opini rakyat didasari oleh hak-hak asasi manusia yang berlaku universal. Semangat substantif hak asasi manusia itu diakomodasi melalui ketentuan pasal 1 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Kedaulatan ini antara lain kedaulatan untuk menentukan masa jabatan presiden dan mengontrol masa jabatan presiden itu sendiri. Deklarasi Jokowi 3 periode yang diadakan oleh rakyat NTT mendapat respon yang positif dari Pemprov NTT, yang mana Pemprov NTT meminta agar masyarakat Indonesia harus menerima aspirasi dari rakyat NTT untuk diperdebatkan secara ilmiah dan hukum. Kita mengetahui bahwa konstitusi kita berpijak pada sistem tata negara. Dan tentu sistem tata negara itu tidak kaku, tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah mendukung masyarakat yang sudah merasakan secara langsung intervensi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Rakyat merasakan itu, dan panitia deklarasi ini adalah sebagian dari rakyat Nusa Tenggara Timur yang juga merasakan sentuhan pembangunan itu. Karena itu sangat wajar kalau mereka kemudian merespons intervensi pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Presiden dengan memberikan sejumlah nilai, dengan memberikan dukungan politik untuk kemudian aspirasi ini diserap oleh semua kekuatan politik nasional untuk didiskusikan. Karena itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan dukungan seraya mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, ayo mari kita mendiskusikan ini, mari kita mendukung setiap ide, setiap inovasi, setiap kreativitas gagasan untuk kemudian diperdebatkan secara ilmiah, diperdebatkan secara politik, diperdebatkan secara diplomatis, tidak hanya dalam bingkai Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi juga bingkai NKRI, bahkan juga dalam bingkai pergaulan internasional. Tak hanya dari Nusa Tenggara Timur, keinginan agar Presiden Jokowi dapat menjabat selama 3 periode juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat di Papua yang menyampaikan keinginan mereka agar Presiden Jokowi dapat menjabat 1 periode lagi. Kami dari masyarakat pesisir, bahkan kota Sorong khususnya itu 100% Bapak Jokowi ada di hati kami. Kami terus akan bersama dengan Bapak Jokowi dalam periode selanjutnya sampai kepada masuk dalam satu konten, yaitu Bapak Jokowi adalah presiden hidup semati kami untuk orang Papua. Presiden ganti presiden kita tidak rasakan, sampai pas Bapak Jokowi baru kita rasakan betul bahwa apa yang presiden yang kita idam-idamkan itu adalah Bapak Jokowi. Sampai hari ini pun kita mau supaya mungkin dia jadi presiden seumur hidup. Untuk melanggengkan Presiden Jokowi dapat menjabat selama 3 periode membutuhkan beberapa syarat, baik dari amandemen, dukungan partai politik, serta dukungan masyarakat Indonesia. Dari beberapa proses tersebut sudah bisa dikendalikan, namun saat ini menjadi kendala terberat adalah dukungan partai politik. Bagaimana tidak, beberapa ketua umum partai politik juga memiliki ambisi untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024. Dalam pertemuan Presiden Jokowi bersama partai koalisi non-parlemen, Presiden Jokowi seakan-akan menyampaikan sebuah syarat terakhir jika rakyat menginginkan dirinya menjabat selama 3 periode. Dikutip dari Kompas, Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansa Ferry Nur meniru candaan Presiden Jokowi dengan mengatakan, bagaimana saya bisa dan mau 3 periode? Saya kan bukan ketua umum partai politik. Sekarang partai politik sudah memiliki tokoh dan kader yang sudah pasang baliho besar. Kepentingan partai koalisi itu berbeda-beda satu sama lain. Oke.
Jadi tidak sama antara Nasdem dengan PD Perjuangan, dengan Golkar, dengan Gerindra. Dalam soal PPHN itu inisiatif PD Perjuangan. Sangat kelihatan. Tetapi Golkar, Nasdem berbeda. Ya. Kemudian soal 3 periode, masing-masing juga punya kepentingan subjektif yang berbeda. Misalnya Gerindra dengan Golkar pasti kan punya kepentingan subjektif agar ketua umumnya yang maju di 2024. Kalau kemudian memberikan tiket sekali lagi buat Pak Jokowi, tentu menguntungkan buat Pak Jokowi atau partai yang mungkin tidak memiliki calon. Tetapi buat partai seperti Golkar dan Gerindra atau bahkan PD Perjuangan belum tentu itu menguntungkan. Jadi pada titik ini saya melihat soal amandemen ini itu adalah bukan koalisi versus oposisi, tapi koalisi versus koalisi. Koalisi versus koalisi.